Baik, Oh. ada yang ingin saya tanyakan. Ya, Ustadz, boleh saya panggil Ustadz atau nama saja? nama saja. Oh, Saya nama bukan saja. Ustadz, Oke. saya bukan Ustadz. Oke. Eh, Saudara Ferry, ada yang ingin saya tanyakan tentang pemilihan sebuah nama untuk anak-anak kita. Nama-nama yang diperbolehkan oleh agama kita yaitu Islam dan nama-nama yang tidak diperbolehkan. Pemilihan nama untuk anak kita dari orang tua mereka. Baik, silakan. Oke, memberikan nama ya untuk anak-anak kita. Dari mulai yang tidak boleh dulu. Yang tidak boleh adalah kita menggunakan nama-nama malaikat untuk anak-anak kita. Misalnya seperti Jibril, Mikail, ada Israfil, apalagi Israel. Munkar Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, Malik. Kalau ada, kita pernah tahu ada seorang muslim yang namanya Malik. Walau alam, sebenarnya yang saya pahami, nama Malik pemberian orang tuanya meniati nama Malik itu bukan untuk meniru atau menyamai nama malaikat yang bernama malaikat Malik, tapi ada satu nama dari Asmaul Husna, Asma Allah, Malik, yang artinya raja atau penguasa. Itu walau alam. Kalau kita pernah juga dengar nama, maaf, saya juga pernah melakukan kesalahan. Dua anak saya ada nama Jibril di sana. Itu saya akui itu kebodohan saya. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya, kehilapan saya. Itu semata-mata karena saya tidak tahu, tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Lalu Kalau apa yang Anda lakukan ketika Anda mengakui kesalahan tersebut? Nama-nama yang sudah Anda berikan kepada anak Anda. seharusnya jika kita dimampukan oleh Allah dan dilapangkan oleh Allah, jika kita benar-benar sedang meniati tobat, apa-apa yang misalnya bisa ditarik kembali atau dirubah, rubahlah. Kalau misalnya kita merasa tidak mampu, atau ya Allah akan melihat kita mampu atau pura-pura tidak mampu. Maka ya keterlanjuran ini, ya insya Allah Allah memaafkan. Kata Allah, kalau misalnya seseorang melakukan dosa tapi sementara orang itu tidak tahu atau bodoh, Allah Maha Pengampun. Tapi sementara bagi orang yang dia tahu bahwa itu dilarang lalu kemudian dengan sengaja melakukannya, maka azab Allah teramat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Kemudian apa solusi apa yang Anda lakukan? ya itu tadi, sebenarnya kan Merubah nama ya atau merubah nama mengganti itu nama atau bagaimana? relatif relatif mudah atau susahnya itu tergantung kondisi seseorang. Misalnya mengganti nama seorang anak itu misalnya berakibat terhadap biaya, kita lihat dulu tentang biaya yang katanya relatif kecil atau relatif besar ini, kita bersandar ke kemampuan orang tersebut. Misal katakan 50.000, kalau orang itu tidak mampu, ya ini berat. Allah, kalau ternyata harganya perubahan nama itu harus sekian puluh juta, tapi bagi orang yang mampu nggak ada masalah tuh. Jadi pengakuan kesalahan atau kalau kita memang sedang melakukan tobat, sebaiknya apa-apa yang menurut kita bisa kita tarik kembali atau kita uh, berubah gitu ya, rubahlah. Setidaknya anggaplah ini sebuah keterlanjuran, setidaknya jangan lakukan perbuatan itu lagi gitu. Misalnya kalau saya punya anak lagi, jangan sekali-kali saya namain Jibril lagi atau Mikail dan lain-lain. Kalau misalnya kita di lingkungan kita atau keseharian kita, tetangga hati, nama Malik itu bukan untuk meniru atau menyamai nama malaikat yang bernama malaikat Malik, tapi ada satu nama dari Asmaul Husna, Asma Allah, Malik, yang artinya raja atau penguasa. Itu wallahu alam. Kalau kita pernah juga dengar nama, maaf, saya juga pernah melakukan kesalahan. Dua anak saya ada nama Jibril di sana.
Itu saya akui itu kebodohan saya, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya, kekhilafan saya. Itu semata-mata karena saya tidak tahu, tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Lalu Kalau apa yang Anda lakukan ketika Anda mengakui kesalahan tersebut? Nama-nama yang sudah Anda berikan kepada anak Anda. seharusnya jika kita dimampukan oleh Allah dan dilapangkan oleh Allah, jika kita benar-benar sedang meniati tobat, apa-apa yang misalnya bisa ditarik kembali atau dirubah, rubahlah. Kalau misalnya kita merasa tidak mampu, atau ya Allah akan melihat kita mampu atau pura-pura tidak mampu. Maka ya keterlanjuran ini ya insya Allah Allah memaafkan. Kata Allah, kalau misalnya seseorang melakukan dosa tapi sementara orang itu tidak tahu atau bodoh, Allah Maha Pengampun. Tapi sementara bagi orang yang dia tahu bahwa itu dilarang lalu kemudian dengan sengaja melakukannya, maka azab Allah teramat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Kemudian apa solusi apa yang Anda lakukan? ya itu tadi sebenarnya kan Merubah nama ya atau merubah nama mengganti itu nama atau bagaimana? relatif relatif mudah atau susahnya itu tergantung kondisi seseorang. Misalnya mengganti nama seorang anak itu misalnya berakibat terhadap biaya, kita lihat dulu tentang biaya yang katanya relatif kecil atau relatif besar ini, kita bersandar ke kemampuan orang tersebut. Misal katakan 50.000, kalau orang itu tidak mampu, ya ini berat. Allah. Kalau ternyata harganya perubahan nama itu harus sekian puluh juta, tapi bagi orang yang mampu nggak ada masalah tuh. Jadi pengakuan kesalahan atau kalau kita memang sedang melakukan tobat, sebaiknya apa-apa yang menurut kita bisa kita tarik kembali atau kita berubah gitu ya, rubahlah. Setidaknya anggaplah ini sebuah keterlanjuran, setidaknya jangan lakukan perbuatan itu lagi gitu. Misalnya kalau saya punya anak lagi, jangan sekali-kali saya namain Jibril lagi atau Mikail dan lain-lain. Kalau misalnya kita di lingkungan kita atau keseharian kita, tetangga, maka ya keterlanjuran ini ya insya Allah Allah memaafkan. Kata Allah, kalau misalnya seseorang melakukan dosa tapi sementara orang itu tidak tahu atau bodoh, Allah Maha Pengampun. Tapi sementara bagi orang yang dia tahu bahwa itu dilarang lalu kemudian dengan sengaja melakukannya, maka azab Allah teramat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa solusi apa yang Anda lakukan? Ya itu tadi sebenarnya kan Merubah nama ya atau merubah nama mengganti itu nama atau bagaimana? relatif relatif mudah atau susahnya itu tergantung kondisi seseorang. Misalnya mengganti nama seorang anak itu misalnya berakibat terhadap biaya, kita lihat dulu tentang biaya yang katanya relatif kecil atau relatif besar ini, kita bersandar ke kemampuan orang tersebut. Misal katakan 50.000, kalau orang itu tidak mampu, ya ini berat. Allah. Kalau ternyata harganya perubahan nama itu harus sekian puluh juta, tapi bagi orang yang mampu nggak ada masalah tuh. Jadi pengakuan kesalahan atau kalau kita memang sedang melakukan tobat, sebaiknya apa-apa yang menurut kita bisa kita tarik kembali atau kita berubah gitu ya, rubahlah. Setidaknya anggaplah ini sebuah keterlanjuran, setidaknya jangan lakukan perbuatan itu lagi gitu. Misalnya kalau saya punya anak lagi, jangan sekali-kali saya namain Jibril lagi atau Mikail dan lain-lain. Kalau misalnya kita di lingkungan kita atau keseharian kita, tetangga, dengan sengaja melakukannya, maka azab Allah teramat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa solusi apa yang Anda lakukan? Ya itu tadi sebenarnya kan Merubah nama ya atau merubah nama mengganti itu nama atau bagaimana? relatif relatif
mudah atau susahnya itu tergantung kondisi seseorang. Misalnya mengganti nama seorang anak itu misalnya berakibat terhadap biaya, kita lihat dulu tentang biaya yang katanya relatif kecil atau relatif besar ini, kita bersandar ke kemampuan orang tersebut. Misal katakan 50.000, kalau orang itu tidak mampu, ya ini berat. Wallahu a'lam. Kalau ternyata harganya perubahan nama itu harus sekian puluh juta, tapi bagi orang yang mampu nggak ada masalah tuh. Jadi pengakuan kesalahan atau kalau kita memang sedang melakukan tobat, sebaiknya apa-apa yang menurut kita bisa kita tarik kembali atau kita berubah gitu ya, rubahlah. Setidaknya anggaplah ini sebuah keterlanjuran, setidaknya jangan lakukan perbuatan itu. Kalau kita pernah juga dengar nama, maaf, saya juga pernah melakukan kesalahan. Dua anak saya ada nama Jibril di sana. Itu saya akui, itu kebodohan saya. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya, kekhilafan saya. Itu semata-mata karena saya tidak tahu, tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Lalu apa yang Anda lakukan ketika Anda mengakui kesalahan tersebut? Nama-nama yang sudah Anda berikan kepada anak Anda. Seharusnya jika kita dimampukan oleh Allah dan dilapangkan oleh Allah, jika kita benar-benar sedang meniati tobat, apa-apa yang misalnya bisa ditarik kembali atau dirubah, rubahlah. Kalau misalnya kita merasa tidak mampu, atau ya Allah akan melihat kita mampu atau pura-pura tidak mampu. Maka ya keterlanjuran ini, ya insya Allah Allah memaafkan. Kata Allah, kalau misalnya seseorang melakukan dosa tapi sementara orang itu tidak tahu atau bodoh, Allah Maha Pengampun. Tapi sementara bagi orang yang dia tahu bahwa itu dilarang lalu kemudian dengan sengaja melakukannya, maka azab Allah teramat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa solusi apa yang Anda lakukan? Ya itu tadi, sebenarnya kan Merubah nama, ya, atau merubah nama mengganti itu nama, atau bagaimana? relatif mudah atau susahnya itu tergantung kondisi seseorang. Misalnya mengganti nama seorang anak itu misalnya berakibat terhadap biaya, kita lihat dulu tentang biaya yang katanya relatif kecil atau relatif besar ini, kita bersandar ke kemampuan orang tersebut. Misal katakan 50.000, kalau orang itu tidak mampu, ya ini berat. Wallahu a'lam. Kalau ternyata harganya perubahan nama itu harus sekian puluh juta, tapi bagi orang yang mampu nggak ada masalah tuh. Jadi pengakuan kesalahan atau kalau kita memang sedang melakukan tobat, sebaiknya apa-apa yang menurut kita bisa kita tarik kembali atau kita berubah gitu ya, rubahlah. Setidaknya anggaplah ini sebuah keterlanjuran, setidaknya jangan lakukan perbuatan itu.